Kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan atau gastrointestinal system pada ikan mujair atau Orechromis masambicus dan membandingkannya dengan anatomi pencernaan manusia. Ikan mujair termasuk dalam golongan ikan omnivora karena memiliki alat pencernaan yang berupa usus yang panjang dan lambung yang agak besar. Sistem pencernaan baik itu di hewan maupun di manusia memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengolah bahan makanan menjadi nutrisi kemudian diserap oleh tubuh. Dan dibagi menjadi dua kelompok organ secara garis besar. Yang pertama adalah traktus atau salurannya, dalam kasus ini adalah GI tract. Yang kedua adalah aksesori digestive organ. Ini merupakan struktur-struktur yang berada di luar saluran, akan tetapi nanti hampir semuanya akan bermuara ke traktusnya masing-masing. Kemudian saya akan membahas satu persatu dimulai dari traktus. Organ atau struktur yang pertama dijumpai adalah oral cavity atau mulut. Pada ikan dan juga manusia, bagian depan dari saluran pencernaan organnya sama, mulut. Fungsinya untuk menelan. Selain itu, pada mulut juga merupakan tempat untuk inisiasi proses awal menelan. Pada ikan dijumpai adanya gigi. Sedangkan pada manusia, di bagian mulut bukan hanya ada gigi saja, tetapi ada oral cavity, yaitu ada yang proper dan vestibul. Dijumpai juga adanya gusi, bibir, pipi, palatum yang terbagi menjadi dua, yaitu hard and soft, serta adanya palatin tonsil. Setelah makanan diproses di mulut, makanan akan masuk ke palatum. Namun pada ikan tidak dijumpai adanya palatum. Pada manusia sendiri, palatum ini fungsinya untuk memisahkan oral dan nasal cavity. Palatum terbagi menjadi dua per tiga anteriornya itu strukturnya keras karena dasarnya memang tulang, sedangkan 1/3 posteriornya dia disebut juga soft palate, disebabkan karena sifatnya movable dan dia menggantung. Ototnya menempel pada ujung posterior dari hard palate. Setelah bolus makanan itu diproses di palatum, bolusnya itu akan turun ke esofagus. Pada ikan dan manusia, fungsi dari esofagus ini sendiri yaitu sama untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Perbedaannya, saluran esofagus ini di manusia merupakan saluran muskular yang panjangnya 25 cm di orang dewasa. Tetapi itu bukan merupakan satu nilai mutlak, itu tergantung dari bentuk tubuh seseorang. Esofagus di manusia dimulai dari berakhirnya laryngofaring atau sekitar C6 atau pharyngoesophageal junction sampai ke esophagogastric junction atau T11. 1/3 uppernya adalah muscle striated atau dia sifatnya voluntary dikarenakan masih di awal proses menelan. Dan 1/3 middle-nya dia involuntary dan 1/3 lower-nya juga involuntary. Setelah bolus makanan menuruni esofagus, makanan akan masuk ke lambung. Pada ikan dan manusia, fungsi dari lambung ini sendiri yaitu sama untuk mengolah dan menyerap nutrisi. Pada ikan yang basicnya carnivore, mereka akan mempunyai ukuran lambung yang lebih pendek. Tujuannya agar memudahkan pemecahan substansi kimia, kemudian untuk membantu penyerapan. Sedangkan untuk manusia sendiri, dia lebih besar dari yang lain. Sedangkan pada manusia, organ lambung ini merupakan organ yang paling besar dari yang lain. Dia terletak di rongga abdomen, tepat di bawah diafragma, di antara esofagus dan duodenum. Gaster atau lambung ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kardia. Kardia ini letaknya di dekat gastroesophageal junction. Dia dijaga oleh lower esophageal sphincter yang merupakan functional sphincter. Yang kedua adalah fundus. Fundus ini disebut juga dome shape. Satu-satunya part di lambung yang naik. Yang ketiga adalah body. Body ini di lambung yang paling luas. Dan yang keempat ada pylorus. Letaknya di dekat gastroduodenal junction. Sphincternya sangat kuat sekali. Ada ototnya secara khusus. Dia terbagi menjadi antrum, kanal, dan sphincter. Yang membuat gaster unik adalah adanya kurvatur. Di bagian sebelah kanan ada lesser curvature atau yang disebut juga minor. Dan yang bagian kiri ada greater curvature atau mayor, sehingga jika dilihat dari anterior bentuknya seperti huruf J. Yang selanjutnya ditemukan pada ikan, ada struktur yang disebut pyloric ceca. Pada manusia ini hampir mirip dengan usus. Organ ini membentuk finger-like projection di dekat lambung dengan usus halus. Fungsinya juga sama, membantu sekresi enzim agar pemecahan dan penyerapan nutrisi akan berjalan dengan baik. Tetapi sampai saat ini organ tersebut belum terlalu dipelajari. Pada manusia, dia terletak di antara lambung dan usus besar, terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum.
Diameter lumennya dia lebih kecil dibanding usus besar, meskipun pada ukurannya dia lebih panjang. Dia menerima pancreatic secretion dan empedu melalui duktus yang disebut hepatopancreatic duct. Setelah makanan diproses di usus halus, akan masuk ke anus. Anus ini merupakan tempat eksitatori atau membuang feses. Di ikan tidak ditemukan adanya kolon atau usus besar, jadi langsung ke anus. Tetapi pada manusia ada yang disebut usus besar atau kolon yang panjangnya sekitar 1,5 meter dan terbagi menjadi beberapa bagian seperti sekum, kolon, rektum, anal kanal, dan anus. Nah, itu merupakan traktus atau saluran-saluran yang berperan dalam sistem pencernaan. Selain traktus, ada aksesori digestive organ. Dan yang pertama adalah gigi. Pada ikan dan manusia fungsinya sama, untuk mengambil, merobek, dan menghancurkan makanan. Sedangkan pada manusia itu ada insisor, kanin, premolar, dan juga molar. Di setiap regionnya ada 2 insisor, 1 kanin, 2 premolar, dan 3 molar. Yang selanjutnya ada lidah, tapi pada ikan mujair ini tidak ditemukan adanya lidah. Biasanya di beberapa ikan ada terlihat lidahnya. Pada manusia, fungsi lidah ini untuk artikulasi atau pengucapan, penekanan makanan ke pelet, mengarahkan bolus ke kiri atau ke kanan, tempat organ testing, dan oral cleansing. Pada mukosa, biasanya ada 4 papila, ada 4 jenis. Papila ini menutupi surface anterior. Aksesori digestive organ yang selanjutnya adalah salivary glands. Lagi-lagi di ikan kita tidak menemukannya. Pada manusia, fungsi dari salivary glands ini untuk menjaga kelembaban oral cavity, menghasilkan ludah atau saliva. Saliva ini nanti akan membantu untuk melubrikasi saat proses pengunyahan atau mastikasi. Produksi di 3 kelenjar utama dan beberapa aksesori salivary gland. Yang pertama adalah parotid gland. Parotid gland ini merupakan kelenjar yang paling besar. Yang kedua ada submandibular gland. Dia letaknya ada di bawah mandible di atas mylohyoid muscle dan mempunyai duktus yang panjang sekitar 5 cm. Yang ketiga ada sublingual. Sublingual gland ini merupakan kelenjar yang paling kecil. Dan yang terakhir ada aksesori salivary gland. Aksesori digestive gland yang selanjutnya adalah liver dan gallbladder. Pada ikan dan juga manusia fungsinya itu sama. Untuk hati, pada sistem pencernaan dia berfungsi untuk mensekresikan bile. Bile ini merupakan substansi untuk memecah lemak di intestin. Bile sendiri dia diproduksi dari gallbladder. Selain itu, fungsi hati adalah untuk menyimpan lemak dan karbohidrat, menghancurkan sel darah, menjaga keseimbangan darah, membantu kerja hati dalam mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Sedangkan pada manusia, biasanya hati ini terletak di right upper quadrant dari abdominal cavity. Dia letaknya di atas lambung dan berwarna merah tua kecoklatan. Organ yang terakhir adalah pankreas. Pankreas ini pada manusia terletak di belakang lambung dan menempel ke gallbladder dan usus halus. Dia membuat pancreatic juice atau enzim yang dapat memecah gula, lemak, serta karbohidrat. Selain itu, dia juga bisa membuat hormon. Jadi perbedaannya, kalau liver itu dia akan mengolah makanan dengan memproduksi bile, yang dimana bile ini diproduksi dari gallbladder, tujuannya untuk memecah lemak, menghilangkan toksin, dan menyimpan vitamin serta mineral. Sedangkan pankreas, dia hanya memproduksi enzim yang tujuannya untuk membantu memecah lemak, protein, serta karbohidrat. Sayangnya, pada pankreas ini tidak ditemukan di hewan.